Nampak ya? Oke. Hari ini ya tema yang saya buat ya. Ini saya jujur nggak pakai tema dari pusat ya. Saya doakan Tuhan kasih rema. Bagaimana saya disuruh menyampaikan di balik salib ada kasih yang sempurna. Kita sadar Jumat Agung ini kita rayakan setahun sekali. Mungkin udah ada yang merayakan 30 kali ya dalam hidupnya. Kalau sudah 30 kali berarti kemungkinan besar umurnya sudah 30 tahun. Atau mungkin umurnya 50 tapi dia rayakan 20 karena umur 30 tahun baru dia ikut agama Kristen. Kan ada juga kan dari kecil mungkin dia Muslim atau agama Buddha, Hindu, ketika dia udah pemuda dia baru masuk Kristen. Setiap kita mungkin berbeda-beda dalam mengikuti Jumat Agung. Tapi apakah kita hanya memahami Jumat Agung itu ya sudah, Jumat Agung hanya sekedar kematian Tuhan Yesus. Tidak hanya sebatas itu saja. Tidak hanya serendah itu saja. Tapi ada kasih di balik pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan terdapat di Yesaya 53 ayat 5. Oke, next. Di sini sudah saya siapkan. Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi, oke kita baca secara bersama-sama Yesaya 53 ayat 5, 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jumat Agung bukan sekedar kisah penderitaan Tuhan Yesus. Ya, salib menyatakan kasih Allah yang nyata bagi manusia. Ya, jadi Jumat Agung itu bukan hanya sekedar ya udah kita hanya dengar oh Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Ya, tetapi kita dapat ketahui salib menyatakan kasih Allah yang besar kepada manusia. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, mungkin Allah hanya berpikir, ini mungkin pikiran simpel saya ya. Kalau Allah nggak mengasihi manusia telah berbuat dosa, sering melawan, ya kan, nggak tunduk, sering melakukan kejahatan. Ya udah, simpelnya gini aja. Kalau Tuhan nggak sayang manusia, ya udah tinggal aku musnahkan dunia ini, semua manusia, ya mohon maaf ya, sama iblis juga aku musnahkan. Aku buat pemerintahan yang baru lagi. Aku ciptakan dari nol. Bisa nggak Tuhan lakukan gitu? Bisa. Itu pemikiran simpelnya. Tapi ternyata Tuhan nggak berpikir demikian. Karena kasihnya dia menyatakan dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di salib jalan keselamatan dibukakan bagi kita. Salib bukan tanda kekalahan, tetapi bukti kasih Allah yang sempurna. Ya, salib jujur bukan tanda bahwasannya Yesus kalah dengan maut. Karena kita sadar nanti hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi salib itu bukan kekalahan. Oh ya, Tuhanku telah mati, Tuhanku telah kalah, tidak. Tapi dari salib itu menyatakan bahwasannya Yesus telah mentaati, bahkan telah mentaati perintah-perintah Allah Bapa dalam kehidupannya. Jadi apa makna salib yang tertulis dalam Alkitab? Oke, next. Ya, next ya. Ya, yang pertama, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Dikatakan di Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa bukan hanya perbuatan besar yang terlihat. Dosa juga ada dalam hati seperti kesombongan, iri hati, kebencian dan hidup tanpa Tuhan. Dosa itu bukan hanya sekedar memakai narkoba, kan itu kelihatannya besar ya. Karena bisa jadi hukumannya bisa mati. Kalau dia bandar narkoba hukumannya adalah hukuman mati. Kalau pemakai narkoba mungkin bisa juga dengan penjara. Mungkin ada penjara 5 tahun, ada penjara seumur hidup dan lain sebagainya. Atau mungkin berjudi, membunuh dan lain sebagainya. Dosa tidak hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Tapi terkadang berbohong sedikit ya kan. Ini dosa ya. Contohnya begini. Kita tahu ya duit teman kita ketinggalan. Cuma 10.000. Kebetulan ada miso tuh, lagi jual miso. Udahlah, nggak palanya tahu dia 10.000. Toh juga nanti kalau dia cari bilang aja alasannya, ya namanya juga jatuh di jalan.
Kita udah tahu ini di teman kita, pas pulang teman kita duduk di situ. Bilang aja jatuh di jalan. Atau ya namanya jatuhnya di warung. Ya tentu kan orang kan banyak lalu lalang. Tentu saya akan selamat, aman. Lagi plus 10.000 kan dosa kecil. Gak sebanyak 1 triliun, miliaran dan lain sebagainya. Cuma 10.000 kok. Dia ambil 10.000 gak dibalikan. Dia beli miso. Mungkin miso kalau belum naik ya, saya pernah makan miso itu kurang lebih mungkin 5.000. Entah udah naik belum ya, anggaplah 5.000 kan. 5.000 es teh manis. Kenyang gak? Kenyang ya. Nikmat ya berbuat dosa kan. Tapi ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa yang kelihatannya besar sama dosa kecil. Dosa kecil pun Tuhan Yesus tebus melalui karyanya di atas kayu salib. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Baik itu merugikannya sedikit maupun merugikannya besar, itu tetap serius. Seperti seorang anak yang memecahkan vas bunga, ya kan? Anggap aja vas bunga ini mungkin terbuatnya dari aluminium, ya kan? Jatuh kan dia nggak pecah, hanya retak sedikit. Bukan anaknya berpikir gini, cuma retak sedikit kok, nggak apa-apa. Tapi orang tuanya berkata berbeda. Nak, jangan laku sepele. Ini mau mama jual. Ini titipan orang. Kalau retak siapa yang mau beli? Wah, anak langsung sadar. Oh, ternyata yang retakan kecil itu masalahnya besar. Anak berpikir, saya pikir mak ini punya mama. Enggak, ini punya orang, ini titipan. Kalau udah retak, mama nggak bisa ganti. Demikian juga dosa. Maupun dosa itu besar atau kecil, tetap dosa itu sangat serius di mata Tuhan. Kalau mungkin cuma bisa dibicarakan ya udah. Tuhan Yesus gak perlu datang untuk menebus dosa manusia. Tapi karena Tuhan melihat dosa itu begitu serius, maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua. Ingat Bapak Ibu, ya, salib menunjukkan bahwa dosa begitu serius di hadapan Allah. Dan perlu diingat juga, Yesus mati bukan hanya karena dosa dunia, tetapi juga karena dosa saya dan dosa kita semua. Yang setuju boleh katakan amin? Ingat sekali lagi, Yesus mati bukan karena dosa, ya udahlah hanya karena dosa orang Israel. Kita kan bukan orang Israel, enggak. Yesus mati untuk kita semua. Yesus mati hanya untuk pejabat. Yesus mati hanya untuk orang-orang yang jenius saja. Enggak, mohon maaf ya. Orang yang biasa saja, orang yang miskin, orang yang mungkin kehidupannya sederhana, orang yang kaya. Yesus mati untuk kita semua. Karena bagi Tuhan Yesus kita semua itu berharga. Ya, setuju oleh katakan amin? Itu poin pertama. Poin kedua, next. Poin kedua dikatakan, salib menunjukkan kasih Allah yang tidak mundur. Dikatakan Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus tidak mati untuk orang yang sudah layak, orang yang baik, orang yang kaya dan lain sebagainya. Yesus mati untuk kita semua. Karena kalau bicara tentang layak atau tidak layak, semua manusia nggak ada yang layak. Karena pada dasarnya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini kalau saya tanya, siapa di antara kita yang gak pernah berbuat dosa? Pak Pendeta, aku suci kok. Aku gak pernah berbuat dosa. Aku sempurna. Aku taat sama orang tua. Dari kecil sampai besar aku ranking 1 terus. Gak pernah mencontek. Tapi kasih contekan, itu dosa gak? Dosa juga sebenarnya kalau dibilang. Dosanya apa? Dosanya kita membuat teman kita menjadi bodoh ya, dosa juga itu. Atau enggak, ya saya enggak pernah mencuri ya kan. Saya enggak pernah berbohong dan lain sebagainya. Saya yakin sesempurna manusia pasti dia pernah melakukan dosa. Lalai aja itu dosa, ya kan. Itu enggak disengaja lalai, dosa enggak? Dosa. Merugikan enggak? Mungkin merugikannya enggak banyak, sedikit. Ya kan? Tapi tetap dosa kan? Tetap dosa Bapak Ibu. Jadi salib menunjukkan kasih Allah yang tidak mundur. Yesus tidak mati untuk orang yang sudah layak. Ia datang justru saat manusia masih jauh dari Tuhan. Kalau kita baca ya di Matius ini ya, ketika akan Allah sudah lama tidak berbicara.
Justru di saat Allah tidak berbicara, bangsa Israel mulai jauh daripada Tuhan, anak-anak Tuhan mulai jauh, di situ Yesus datang. Supaya yang jauh itu menjadi dekat kepada Allah. Kasih Kristus lebih besar daripada kegagalan kita. Seperti dalam, coba kita bayangkan ya. Ini kita bayangkan nih Bapak Ibu. Bayangkan nih Bapak Ibu tapi jauh-jauh ini ya. Bayangkan Bapak Ibu punya seorang anak. Anaknya ini ditangkap polisi karena maling. Udah maling, narkoba, pokoknya bikin malu keluarga. Ya. Sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapak, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Hah? Pembelaan, walaupun salah. Walaupun salah, pembelaan. Ada yang lain mau jawab? Kalau Ibu Joni kira-kira apa yang dilakukan? Dimarahi ya. Ya dimarahi. Kalau di ilustrasi ini ya dijelaskan, jadi ibu ini tetap merelakan anaknya tetap masuk penjara. Karena hukum itu nggak bisa dia lewat elakan. Dia mau bebaskan, ini saya ambil contoh orang tua yang mungkin bisa dibilang hidupnya sederhana. Dia mau lepaskan, diminta sama polisi, ya udah 80 juta lah Pak. Oh tapi kasusnya agak berat, sudah narkoba, maling, judi pula, udahlah setengah M lah. Setengah M bagi orang yang, saya bilang lah dia gaji per bulan itu suami istri hitunglah 7 juta. Tapi dia ada pengeluaran, ada kredit kereta, ada kredit tanah. 500 juta berat enggak? Berat. Dia menyerah, otomatis dia menyerah dong. Tapi ibunya ini enggak berhenti di situ. Dia setiap ada waktu selalu kunjungin anaknya, motivasi anaknya, kasih anaknya makan, kasih pembinaan rohani ya kan. Bahkan juga berharap pendeta bisa datang untuk mendoakannya. Orang tuanya menyerah enggak? Enggak. Demikian juga kasih Tuhan Yesus. Walaupun kita merasa diri kita gagal, Tuhan saya ini enggak layak, Tuhan saya ini malu-maluin. Mungkin Tuhan salah ciptakan saya, kayaknya kok saya beda ya. Saya mau belajar ini kok saya enggak nangkep-nangkep ya. Kok teman saya baru belajar sedikit udah nangkep sih. Kok kayaknya saya enggak ada bakat. Saya dites IQ saya 100 enggak sampai, Tuhan kayaknya saya ini memang gak dikasih Tuhan deh, saya orang yang gagal. Mungkin kita pernah gagal dalam bidang sesuatu. Mungkin ada yang gagal sebagai anak yang baik, ada yang gagal sebagai suami yang baik, ada yang gagal sebagai istri yang baik. Tapi ingat, kasih Tuhan itu tidak pernah mundur dalam kehidupan kita. Tuhan gak melihat, oh tunggulah kamu sempurna barulah aku mengasihimu, enggak. Dalam keadaan jelek pun kita, pernah jatuh bangun kita, itu kan masa lalu. Masa lalu biarlah jadi masa lalu. Masa sekarang ya masa sekarang ini. Kebanyakan manusia tidak berkembang karena dia terlalu memikirkan masa lalu. Oh di masa lalu saya pernah belajar hal yang lain. Contohnya saya belajar melayani, main musik gak bisa-bisa contohnya kan. Ada waktu, udahlah di masa lalu. Kita jangan bicara tentang masa lalu, kita bicara masa sekarang. Kita mau maju atau tidak, mau pilih maju atau pilih stagnan di tempat aja gitu. Atau mungkin kita berkata, oh saya pernah gagal jadi seorang ayah. Oh saya adalah orang yang paling bersalah, udahlah sekali gagal aja deh. Akhirnya apa? Orang itu makin lama makin jahat, berjudi. Oh memang Tuhan ciptakan aku adalah orang yang gagal kok. Kita salah mencari jati diri, padahal tidak demikian. Gak ada Tuhan Yesus mati hanya untuk orang yang sempurna. Karena pada dasarnya Yesus juga mati untuk orang yang tidak sempurna. Jauh dikatakan kata sempurna. Tuhan Yesus juga mati untuk orang demikian. Oleh sebab itu ketika kita tahu Yesus mati untuk kita, harusnya kita jangan berkata bahwasanya saya adalah orang yang gagal. Tapi yakin ada masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Kalau orang tua aja enggak mundur kasihnya kepada anak yang sudah bikin malu dia, apalagi Tuhan Yesus. Jangan pernah berkata, Tuhan seperti enggak sayang lagi sama saya. Saya udah bikin malu nama Tuhan. Saya sudah melakukan kesalahan. Mungkin di gereja juga mungkin ada masanya kita pernah mencari masalah. Orang memandang kita sebelah mata. Dia kayak yang cari gara-gara, ya kan? Bisa enggak? Dia kan orang yang bikin rusuh, yang bikin aturan gereja suka-sukanya, ya kan? Yang melarang anak muda melayani dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mau bertobat,
bisa saja Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa. Teman saya itu mantan narapidana, pembunuh. Udah pembunuh, mohon maaf segala dosa sudah dilakukan. Tapi dia nggak pernah menyalahkan masa lalu. Memang masa lalunya kelam. Tapi kalau saya hidup dalam masa lalu, saya nggak akan bisa berdiri di tempat ini, kata dia. Dan sekarang dia membantu orang yang miskin, membantu orang yang susah, membuka yayasan, ya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia merangkul. Karena dia sudah pernah menjadi orang yang gagal, dia tahu kasih Tuhan begitu besar. Dia menunjukkan kasih Tuhan itu dalam kehidupannya kepada orang yang ada di sekitar. Ya. Ingat, ya, salib berkata, memang salib berkata dosa kita besar. Tetapi percaya Bapak Ibu, kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tinggal kita bagaimana kita meresponnya. Tapi jangan sampai karena kasih Allah tidak mundur, kita kerja di sepele dengan pengampunan Tuhan. Udahlah, toh juga Tuhan akan mengampuni. Jangan Bapak Ibu. Ketika kita sadar bahwasannya kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kita, harusnya kita merubah hidup kita semakin lama semakin lebih baik lagi. Next, poin ketiga. Poin ketiga dikatakan salib berarti Yesus mengambil hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat 21, demikian firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa menggantikan kita yang berdosa. Ia dihukum supaya kita diampuni. Dengan pengampunannya kita dibayar sangat mahal dengan darah Kristus Bapak Ibu. Ingat, ini membuktikan bahwasannya kasih Allah begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya menangis ketika nonton film The Passion of the Christ, kita sedih, terseduh-seduh, kita berpikir, oh kasih Tuhan itu begitu nyata atas kehidupan kita. Oh kita hanya berkata, oh terima kasih Tuhan Engkau begitu baik. Bersyukur itu sangat baik. Tapi sekarang adalah bagaimana respon kita dalam merespon kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, contohnya seorang guru. Dia punya seorang anak anak murid yang terlilit utang karena judi online. Suatu ketika anak itu ingin dikeluarkan. Terus seorang gurunya berkata gini kepada anaknya. Kepada kepala sekolah, Pak, saya sangat mengasihi anak ini. Bela hutang yang dia hadapi, saya yang bayar, saya yang tanggung. Dan saya akan membina anak ini dengan baik. Kalau ketemu guru demikian, kira-kira gimana respon kita? Kita akan terima, orang tua lah ketika anaknya mau dikeluarkan, anaknya punya hutang besar, terus ada guru yang menanggung hutang anak tersebut, membayar hutang anak tersebut, kira-kira orang tua akan sayang gak sama guru demikian? Sayang ya. Apalagi anak-anak tersebut yang gara-gara hutang dia mau dipukulin orang. Tidak hanya mau dipukuli, tapi mau dimasukkan ke penjara. Ada seorang guru dengan baik, dia bayar hutang anak itu dengan lunas. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita itu dihukum Tuhan, yang harusnya kita masuk ke api neraka, tapi karena Tuhan Yesus telah melunasi hutang kita di hadapan Allah Bapa, sehingga kita mendapatkan kasih karunia. Terus bagaimana respon kita? Amin. Apakah hanya diam saja? Apakah hanya hidup sekedar hidup atau memberikan yang terbaik? Banyak saya melihat orang Kristen, anak muda, hidup hanya sekedar hidup. Kerja hanya sekedar kerja. Tapi Pak, ya daripada nggak kerja sama sekali, kan ya udah nggak apa-apa sekedar kerja. Tapi dalam pekerjaan kita sudah berikan yang terbaik enggak? Dalam pelayanan kita sudah berikan yang terbaik enggak? Atau mungkin kita hanya berpikir, tunggulah, lagi pula kan Tuhan gak terlihat. Tunggulah disuruh atasan saya, baru saya bekerja. Tunggulah dikasih tanggung jawab. Dalam hal pelayanan juga demikian. Tunggulah disuruh Bapak Gembala, baru saya membersihkan gereja. Tunggulah disuruh, baru saya akan berikan yang terbaik. Apakah kita hidup sekedar hidup? Atau kita ingin merespon pengorbanan Tuhan Yesus yang nyata dalam kehidupan kita dengan cara apa? Memberikan yang terbaik. Terkadang terlalu inisiatif tanpa arahan memang salah.
Tapi ketika kita belajar dari kesalahan, inisiatif kita akan membuahkan sebuah hasil. Contoh dalam hal, ini karena kehidupan saya, kehidupan gereja ya, kehidupan gereja. Contoh dalam hal kecil lah, ya kan. Kita mungkin melihat sampah di gereja. Dan kita melihat ada tong sampah. Mungkin bisa kita luangkan waktu sedikit untuk kita ambil sampah dan buangkan ke tong sampah. Atau anak muda, ya ini anak muda yang tinggal di gereja, yang mungkin pernah yang sering, mungkin gak nginep di gereja, tapi cukup sering. Kalau mungkin ada gereja kotor, ketika kita sadar Tuhan Yesus telah menggantikan yang harusnya kita disalibkan, harusnya kita sadar betapa besar ya kebaikan Tuhan. Kita ambil alih, kita rapikan tempat tersebut. Mungkin ada orang berkata, Pak Pendeta itu bukan saya yang berantakan, bukan saya yang berantakin. Pak Pendeta kan ada full timer, ada part timer, dia digaji. Untuk apa digaji? Berarti dia digaji buta dong Pak Pendeta, kalau masih kami yang mengerjakannya. Tidak Bapak Ibu, melayani tidak harus menuntut part-timer yang tinggal di sini, orang yang tinggal di sini. Kalau kita memang mau membersihkan ya kita bersihkan. Gak usah kita berpikir, emang saya pembantu, emang saya budak. Saya ini bukan budak, saya itu adalah anak Allah. Akhirnya kita menggunakan kata anak Allah dengan kesombongan. Saya ini tanpa sadar kita bilangnya apa? Saya ini anak bos, tahu nggak? Masa anak bos ngepel gereja, ya kan? Masa anak bos bersihkan gereja? Atau dalam pekerjaan, kalau belum disuruh bos, ngapain saya kerjakan hal demikian? Kalau bisa inisiatif, kenapa tidak? Ya kan? Kalau bisa berikan yang terbaik, kenapa tidak? Kecuali capek, kalau capek ya tidur. Tapi selama enggak capek, selama nafas masih ada, selama masih bisa berikan yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Ya setuju boleh katakan amin? Inilah orang yang telah merespon kematian Tuhan Yesus. Di kayu salib, Yesus bukan hanya menemani penderitaan kita, Ia menggantikan kita. Ya kan? Yang harusnya kita disalib, yang harusnya kita masuk api neraka, melalui kematiannya, Yesus memberikan jalan supaya kita bisa menuju ke surga, bertemu dengan Allah Bapa. Ya, next. Yang poin keempat, tinggal 2 poin lagi. Salib membuka jalan pengampunan dan pemulihan. Efesus 1:7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Banyak orang hidup dengan beban masa lalu dan rasa bersalah. Darah Kristus sanggup mengampuni dosa yang paling gelap sekalipun. Jadi percaya Bapak Ibu, Yesus itu bisa mengampuni segala dosa. Mungkin kita bersalah, Tuhan saya ini gak layak, Tuhan dosa saya ini begitu besar Tuhan mohon maaf ya, terlalu bodoh kali ya, terlalu banyak kali gagalku. Mungkin kau salah ciptakan aku, mungkin engkau tidak menciptakan aku sebagai pemenang, tapi engkau ciptakan aku sebagai pecundang. Tidak, gak ada kita di sini diciptakan sebagai pecundang. Kita pernah gagal berkali-kali, bukan berarti Tuhan menetapkan kita sebagai pecundang. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya kan? Tuhan Yesus memberikan pengalaman dalam kehidupan kita supaya kita belajar dari kegagalan. Tapi kebanyakan orang sudah gagal balik lagi di kegagalan itu. Mohon maaf ya, seperti babi balik ke lumpurnya. Sudah tahu gagal, balik lagi minta ampun. Contohnya dalam contoh ya Bapak Ibu ya, ini dalam hal kita berpikir dalam hal dunia lah ya. Udah tahu kita ketika kita melakukan bisnis, kita melakukan langkah kita lakukan demikian gagal. Terus kedua, ya kan, kita lakukan hal demikian lagi, ya kan, gagal lagi. Kita lakukan hal demikian lagi, gagal lagi. Tapi tindakan kita nggak berubah, tetap sama ya. Ya tetap dosa, tetap kelalaian ya kan. Yang Tuhan mau adalah ketika kita tahu Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita belajar dari kesalahan kita. Banyak orang gak sadar pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi banyak orang juga, mohon maaf ya, seperti hewan yang jatuh ke lumpur yang sama.
jatuh lagi ke lumpur yang sama. Oh, sudah taunya pakai narkoba bisa masuk penjara. Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan, aku nggak ulangin lagi, tetap pakai. Oh, udah taunya kalau judi itu merugikan orang lain. Oh, udah taunya judi itu sangat menyiksa diri kan. Awalnya enak, tapi lama-lama tidak enak. Ketika ada orang yang bantu melunasi, kita masih ngulangin berjudi. Contohnya gini lah, Ibu Ritonang. Ibu Ritonang punya keluarga berjudi, terus Ibu Ritonang lunasi utangnya 5 juta. Terus dia berjudi lagi, Ibu Ritonang lunasi lagi 5 juta. Yang ketiga kali Ibu Ritonang akan lunasi nggak utangnya? Hah? Tidak kan? Kebanyakan manusia demikian. Tuhan, aku sudah bertobat, aku sudah berubah, tapi masih jatuh lagi di lubang yang sama, jatuh lagi di lubang yang sama, ya kan? Nggak belajar dari kesalahan. Manusia itu walaupun sudah tahu Yesus sudah mengampuni kita tetap harus belajar untuk belajar dari kesalahan. Contohnya seperti seseorang yang sedang sakit ya. Contohnya seperti noda. Sadar nggak Bapak Ibu? Ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Contohnya seperti baju ya. Baju berwarna putih ada noda. Kita kucek aja pakai air tanpa obat. Kira-kira noda itu hilang nggak? Enggak kan? Kalau kita kasih mungkin kayak pemutih ya. Pemutih, hilang nggak noda itu? Seperti juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar kita nggak mampu, ya kita berserah sama Tuhan. Kita berdoa, kita minta hikmat. Tuhan, aku gagal. Ada juga loh orang yang gagal tapi nggak tahu kenapa dia bisa gagal. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kan nggak lucu ya. Aku gagal di hal yang sama. Contoh itu dalam bisnisnya atau dalam hal yang lainnya. Saya kan nggak lucu ya kalau gagal di langkah yang sama. Tolonglah kasih saya hikmat. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Amin Bapak Ibu. Itu dalam bisnis. Kalau bisnis kita nggak tahu kenapa bisa gagal. Mungkin kalau judi kita udah tahu, oh iya karena saya berjudi. Tapi kenapa saya jatuh lagi? Karena enak main judi, penasaran. Kok nggak menang-menang ya? Kayaknya kan kalau bandar kan buat kan pertama-tama katanya strategi dibuat menang dulu. Ternyata enak ya berjudi menang kan. Penasaran dia kan kepengen lebih. Main lagi, pasang lagi, main lagi, pasang lagi, main lagi. Jatuh di lubang yang sama. Kalau bisa kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, kenapa kita hargai? Kalau merasa tidak mampu, berdoa, andalkan Tuhan Yesus. Undang Yesus masuk, undang Yesus untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, yang kita butuhkan bukan hanya semangat baru, tetapi hati yang dibersihkan Tuhan. Mulai hari ini, undang Yesus, biarlah Yesus yang membersihkan hati kita, biarlah Yesus yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Poin terakhir. Nah, salib memanggil salib memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan penyerahan. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jumat Agung tidak berhenti pada rasa menangis karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kematian Tuhan Yesus. Salib memanggil kita meninggalkan dosa dan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Respon yang benar adalah penyerahan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Ya, coba kita bayangkan kita lagi sakit keras nih ya, sakit jantung atau mungkin kita sakit ginjal nih, gagal ginjal. Tiba-tiba ada satu orang yang ingin mendonorkan ginjal ya. Ya kan? Jujur ya kalau satu ginjal orang masih bisa hidup, tapi makanannya harus makanan yang gak enak karena ginjalnya hanya sebelah. Tapi kalau ada satu orang yang mendonorkan ginjalnya kepada kita akan berterima kasih gak kepada orang tersebut? Kita akan mengasihi gak orang tersebut? Ya kan? Pasti kita akan mengasihinya kan? Demikian juga dalam kehidupan ini. Kita tahu Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Terus apa respon kita? Ataukah respon kita, ya sudah, Yesus mati, ya udah mati aja gitu. Seperti ilustrasi tadi, ya udah siapa sudah mendonorkan ginjalnya kepada saya nggak butuh kok. Percayalah Bapak Ibu, seandainya orang itu nggak didonorkan ginjalnya, orang itu akan tersiksa. Saya pernah dengar kata orang yang gagal ginjal itu makannya nggak bisa santan, apalagi goreng-gorengan itu enak kan, udah nggak bisa lagi. Makannya yang bening-bening, sayur, nasi, sayur.
Siapa yang tahan begitu terus kan? Bosen lama-lama kan? Tentu kalau ada orang yang ingin mengorbankan dirinya, yang harusnya kita menderita, tapi dia menderita demi kita, tentu kita akan mengasihi orang tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Atau mungkin sebaliknya, kita mungkin akan berkata, ya udah rasain loh, ngapain kau sok-sok baik dalam kehidupan saya. Bagaimana respon kita? Respon pertama akan mengasihi, atau kedua malah kita akan menghina. Atau kita katakan dia bodoh, ya siapa suruh mau kasih ginjalnya kepada saya. Mana kita pilih responnya? Pertama apa kedua? Bersyukur pasti kan, kita akan mengasihi kan. Ya juga demikian juga dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Tinggal kehidupannya, tinggal keputusannya dari kita. Kita mau milih bersyukur dengan cara berbuat baik, atau mungkin sekedar bersyukur aja, terima kasih. Tapi jahat pun tetap dilakukan, berbohong tetap dilakukan, mencuri tetap dilakukan, itu namanya cuma sekedar bersyukur. Atau mungkin bersyukur tapi ya dia nggak terlalu parah lah jahatnya. Tunggu disuruh baru baru membersihkan rumah, membersihkan gereja, ya kan? Tunggu disuruh juga baru mencuci pakaian. Kecuali capek, kalau capek memang tidur. Kalau tidak capek selama masih bisa bekerja, ya kita bantu dong keluarga kita. Artinya anak muda kan, bantu orang tuanya. Orang tua setelah banting tulang di luar sana, sebagai anak juga harus bantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Demikian juga orang tua. Ketika bos mungkin gak melihat, bos gak melihat kok. Tapi ketika bos gak melihat maupun melihat, tetap kasih yang terbaik. Itu bukti kita tidak hanya bersyukur, tapi merespon kematian Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, jangan hanya kagum pada salib, hiduplah sesuai makna salib itu. Ya, untuk penutup, Jumat Agung, ya next. Jumat Agung mengajarkan kepada kita yang pertama, dosa manusia sangat serius. Yang kedua, kasih Allah nyata dan besar. Yang ketiga, Yesus menanggung hukuman kita. Yang keempat, di dalam salib ada pengampunan dan pemulihan. Yang kelima, kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Kalimat penutup Bapak Ibu. Salib adalah tempat di mana kasih dan kehadiran Allah bertemu. Kenapa bisa bertemu? Allah itu dari salib itu Allah menunjukkan kasihnya dengan mengorbankan anaknya. Di dalam salib itu Allah menunjukkan keadilannya. Yang harusnya kita dihukum, tapi ada satu orang yang menanggung hukuman itu. Hukuman itu tetap jalan, tapi ada satu yang ingin menanggung hukumannya. Contohnya seperti ini, harusnya mungkin Jovan dihukum mati ya, atau enggak Jovan dipenjara seumur hidup karena kesalahannya. Terus saya menggantikan, ya udah Pak Hakim, saya menggantikan Jovan. Dia masih muda, kalau dia penjara seumur hidup, masa depannya bagaimana? Saya masuk penjara. Seolah-olah seperti itulah. Yang harusnya, ini contoh ya, yang harusnya si Jovan yang dihukum, tapi malah saya yang dihukum. Itulah menunjukkan di dalam salib juga keadilan Allah bertemu. Kesimpulan. Jadi apa makna salib yang tertulis dalam Alkitab? Yang pertama, salib menunjukkan betapa seriusnya dosa manusia. Yang kedua, salib menunjukkan kasih Allah yang tidak mundur. Yang ketiga, salib berarti Yesus mengambil hukuman yang seharusnya kita tanggung. Keempat, salib membuka jalan pengampunan dan pemulihan. Dan yang kelima, salib memanggil kita untuk hidup dalam kasih dan penyerahan. Bapak Ibu, sebelum kita menutup firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita bertanya dalam hati kita. Apakah yang pertama, apakah kita sudah sungguh-sungguh menyadari dosa kita? Yang kedua, ini Bapak Ibu nanti tanyakan dalam diri sendiri aja di rumah saja, ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu benar-benar sudah menerima pengampunan Kristus? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu masih hidup setengah-setengah? Setengah-setengah itu ya gak sungguh-sungguh kasih yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, apakah ada kepahitan, dosa tersembunyi atau pemberontakan yang harus kita serahkan pada hari ini? Ya, mulai hari ini Bapak Ibu serahkan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang menyucikan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa.